warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Amma ba'du. Ulama anal kiram wa habaibanal afadil, masyaikhina wa bil khusus sahibul fadilah, putra putri wayahipun Allah yarhamuh al-mahfurlah Romo Kiai Haji Abdul Ghafir dan al-mahfurlah Romo Kiai Haji Abdul Ghafur. Wabil khusus yang saya hormati Khatib Suriah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Romo Kiai Haji Mujib Ulyubi, Doktor, Bapak Bupati, Bapak Kapolsek, Kapolres, Dandim, para pengurus cabang Nahdlatul Ulama, Muslimat, Fatayat, Ansor, Bangser, serta seluruh lembaga dan lajnahnya, para sesepuh, binispuh, pengasuh-pengasuh pondok pesantren yang ikut hadir dalam acara ini, beserta wali-wali santri dan seluruh santriwan santriwati pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Apa kabupatennya sini? Uluwatu, Pohu, Watu. Pohu itu apa? Pohu apa? Pohu. Kalau Watu saya ngerti. Pohon ya, ada buahnya belum? Ya kok belum saya lihat yang di situ. Kalau di depan sih sudah ada buahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, seluruh keluarga besar pondok pesantren yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa hadir ke sini. Sesungguhnya saya sudah ngatur waktu hadir di sini sebelum bulan puasa. Karena beliau hadir di rumah saya, ketemu saya. Saya membayangkan beliau ngomong ke sayanya itu, bibirnya saya ingat wujudnya itu. Saya tadi ziarah kuburnya, lah kok muncul, saya langsung menangis itu karena beliau kelihatan di depan mata saya. Ngundangnya sebelum puasa dan saya insya Allah hadir dan sudah diatur waktunya. Dilalah anak saya tiba-tiba minta nikah, ya sudah saya nikahin dulu, terus diatur lagi ini, kok malah sudah mendahului.
Fa amma bi nikmati rabbika fahadis, atas nikmat-nikmat beliau kita menceritakan hal-hal yang hasanah, hal-hal yang baik, mudah-mudahan menjadi ibrah pada kita. Laqad kana fi qasasihim ibrah, menjadi suri tauladan. Kenapa sih kalau orang NU nih, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, itu kalau orang NU mempunyai budaya kumpul-kumpul, satu orang minimal 15 kali. Ini 15 kali budaya kumpul-kumpul minimal, minim itu sudah. Pak Tentara, nah itu ada Pak Tentara itu, apa Tentara Bangsa kemarin itu pada datang ke rumah saya ketika Kiai Ma'ruf Amin baru jadi wapres. Datang itu Bangsa yang gagah-gagah kayak gini, bilangnya begini, Pak Kiai Ma'ruf Amin kan sudah jadi wapres, saya bisa jadi jenderal apa enggak? Memang terus saya jawab, memang kamu pengen jadi jenderal? Iya. Kalau jenderal bintangnya paling banyak berapa sih? 4 katanya. Saya bilang, kamu sudah bintangnya melebihi jenderal 9 kok masih mau turun? Nah ini udah bisa kayak patung, jadi ini bisa kayak jenderal itu. Ya bintangnya ke 9, kok minta turun? Jadi budaya di NU ini tidak dipunyai oleh negara-negara muslim selain di Nusantara. Saya sudah kelilingi negara-negara muslim, baik yang sugi-sugi, yang aman, enak, kepenak, sampai negara-negara muslim yang kocar-kacir, perang terus, miskin lagi. Itu ketika kita pakai peci kayak gini, dia bilang langsung, Indonesia, oh, wes. Indonesia, wes. Indonesia jami, aman, enak, kepenak. Mereka lihat begitu. Apa rahasianya? Nah ini Pak Bupati ini, penting ini. Pengen tahu rahasianya enggak? Iya, harus jadi NU. Rahasianya saya sampaikan kepada mereka. Dan pada suatu hari, zaman saya waktu itu masih sekjen pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kalau orang sini dibilangin tambahnya Pusat Nasional Jakarta. Ketika itu tahun 2010, yang namanya Afghanistan ratusan tahun perang antar umat Islam sendiri. Ahlus Sunnah terbesar seperti kita, hanya sekte-sektenya yang berbeda. Itu perang sendiri antar umat Islam ratusan tahun nggak berhenti-berhenti. Jadi itu kalau perang ratusan tahun nggak berhenti-berhenti, kalau bikin kartu nama pekerjaan atau ngisi lowongan itu formulir pekerjaan perang.
pengalaman pertama kali kita undang ke Jakarta. Ketika itu 2010, tokoh-tokohnya yang punya umat-umat sendiri dibikin round table. Apa itu round table, Pak, di sini? Gorengan atau bukan itu? Round table, meja bulat. Saya kasih selang-seling namanya. Maksud saya biar bisa bercerita dan ngobrol. Ternyata ketika melihat mejanya, namanya selang-seling, cuma berdirinya gini doang. Terus mundur lagi, pergi ke kamarnya masing-masing. Saya mikir, ada apa ini? Kok nggak mau duduk ini? Mikir-mikir, oh ini tadi mungkin selang-seling. Sekarang gini aja, undang lagi, buang ini nama-namanya. Yang penting masuk di ruangan. Duduklah di ruangan. Saya dongengin begini. Nah, dongengnya tak bawa ke sini. Kalau dongeng ini saya dongengkan di Eropa, amplopnya itu. Itu ini lagi dongeng kok. Tawa ini. Euro, ya bener itu Euro. Saya dongengnya begini. Di NU sudah membudaya. Islam di Nusantara sudah punya budaya yang umat Islam di dunia lain nggak punya. Namanya budaya kumpal-kumpul. Apa itu budaya kumpal-kumpul? Minimal satu orang 15 kali lebih. Ayo, ikutin, hitung. Dimulai mau dari mana nih? Nikah apa lahir? Lahir procok. Kumpul kasih nama. Namanya acara apa? Di sini namanya acaranya apa itu? Ngundang tetangga kan? Kumpul kan? Gede dikit kalau di Jawa bisa berangkat diselamati. Namanya among-among. Nggak tahu kalau di sini. Apa namanya? Oh, sama juga. Saya pikir ini hanya yang di Solo aja yang kenal ini. Nah, gede lagi. Kalau laki-laki disunat, kumpul lagi enggak? Tuh, kumpul kan? Sunat, kumpul lagi. Namanya apa? Gede lagi, ngelamar, nikah. Iya betul kan? Kumpul lagi kan nikahan? Apa namanya? Ya pernikahan. Setelah nikah kumpul berdua. Ya, kumpul berdua. Kemudian tambahlah perutnya 4 bulan. Kumpul lagi kan di sini? Namanya apa? Apa namanya? Yang 4 bulanan. Bahasa orang sononya apa namanya? Apa? Telon-telon. Kalau di kampung saya namanya kupatan. Gede 7 bulan. Kumpul lagi enggak? Apa namanya? Apa? Piton alias tingkeban alias mitu alias ya bohong lah. Banyak ya. Kan? Lahir ceprok. Nah, gede meninggal. Sudah berapa kali? Berapa udah? 12 meninggal. Kumpul enggak? 2-3 hari kumpul lagi enggak? 2-3 hari, 7 hari kumpul lagi enggak? 7 hari, 10 hari, 20 hari, 40 hari kumpul lagi enggak? Ini kumpul yang keberapa hari ini? Ini kumpul yang keberapa hari?
Lah udah berapa kali kumpul itu? Hah? Terus saja 40, 50, 100 hari kumpul nggak? Setahun kumpul lagi, namanya apa? Haul. Nah itu baru seorang, baru satu orang, belum yang dibikin kumpul-kumpul oleh masyarakat. Mingguan yasinan kumpul nggak? Jumatan, tahlilan, dan tibaan kumpul nggak? Bulan Rajab, Rajaban, bulan Maulid, mau berangkat haji, apa namanya? Ya walimah haji. Mau berangkat haji, walimah haji. Walaupun tadi saya nggak kesini karena ikut Zoom dengan Pak Menteri, bahwa sampai detik ini pemerintah Saudi belum memberikan pengumuman apakah pada berat dikasih kuotanya untuk berangkat haji atau tidak. Intinya para kiai tadi menyampaikan karena ini masalah pandemi pagebluk, Rasulullah juga telah mengatakan firru minal majdumi kama tafirru minal hasan. Firru minal majdumi kama tafirru minal hasan. Karena ini pagebluk pandemi COVID-19, kata Rasulullah harus waspada. Waspada terhadap COVID-19 seperti waspadanya kita takut dengan macan atau singa. Maka ketika kita disuruh memakai masker, namanya kita lagi menjalankan perintah agama. Kita disuruh mencuci tangan, juga namanya menjalankan perintah agama. Dalam agama, hifdzun nafas a'dhamu min maqasidis syariah. Menjaga jiwa adalah tujuan syariah yang paling utama. Maka karena lagi zaman Covid semacam ini, pemerintah Saudi jika tidak memberikan kuotanya, maka siapa saja sebagai jamaah, calon jamaah haji, mohon bisa menerima ini dengan sabar dan berdoa, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa berangkat. Jangan takut keuangannya hilang. Uang haji itu dikelola oleh BPKH yang utuh. Orang bayar 35 juta kalau di Jawa. Kalau di sini berapa? Dikembalikan 5 juta untuk living cost, tapi Kementerian Agama menghabiskan setiap satu orang 72 juta. Alias uang yang dikelola BPKH dibisniskan untuk nutupi kekurangannya. Nah, ini selingan, tapi permintaan Pak Menteri tadi untuk menyampaikan. Jadi saya sudah gugur kewajibannya. Kembali lagi ke laptop. Sampai mana tadi? Iya, kumpul itu. Ternyata kumpul yang semacam ini tidak dipunyai oleh negara lain. Karena mereka nggak punya budaya kumpul, maka ketika marah beneran, tidak ada caranya untuk membuat tidak marah. Ketika mereka marah, pimpinannya marah, pimpinan kelompoknya marah, pimpinan organisasinya marah dengan organisasi yang lain. Beda.
dengan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, yang ada sekitar 80 organisasi keagamaan yang di bawah MUI, yang saya, Pak Muki Mujib juga ada di dalamnya. Mereka nggak bisa ngontrol kalau marah. Kalau di Indonesia, di Nusantara, karena ada budaya kumpul-kumpul, ini ada cerita nyata. Suatu hari mau nanam padi, orang bertetanggaan nanam padi di sawah. Udah rupanya aliran airnya dibendung, nggak ngalir tuh ke bawah, akhirnya ke tanahnya dia. Yang nggak ke aliran marah, datang itu yang bendung solokan airnya itu. Dia bilang, bahasa Jermannya begini, Kang, kenapa dibendung? Nyapa kok dibendung? Ya, itu bahasa Jerman. Jadi ini lagi untuk naliri saya, ya saya kan jadi nggak punya, nggak dapat air. Di situ langsung mau kayak carut gitu kalau orang Madura, bacok-bacokan gitu. Dan mau campur-campuran itu bisa lah, hanya gara-gara masalah air. Nah, karena tiba-tiba udah jam 12, sudah sore pulang. Sampai rumah, ibunya bilang itu diaturi tahlilan. Nah, yang diaturi tahlilan itu rumahnya sebelah sana. Ini rumahnya sini, ini sini. Ini kalau mau jalan lewat jalan ini, masih mikir, nanti ketemu dengan yang mau cangkul-cangkulan tadi. Dia muter lewat sini, ke sana jalannya. Barang masuk, sudah gak ada tempat yang lain, cuma tempat yang dekat pintu, sudah ada yang mau nyangkul duduk di situ. Sudah ada yang mau nyangkul di sana, ini duduk di situ. Akhirnya mau tidak mau duduk. Nah, orang Jawa tahu, ketika sudah habis tahlil itu rokok-rokokan, ngerokok ngelinting, dilalang yang satu nggak berawal itu. Akhirnya mau tidak mau bilang begini, Kang, ngelinting monggo, ngelinting lah. Jadi yang tadinya di sawah mau gebu-gebukan, cangkul-cangkulan, ngelinting bareng. Sudah makan matur nuwun kan, matur nuwun. Balik bawa berkat bareng berdua, jalan. Wes rampung itu, rampung perangnya nggak jadi. Kenapa di Timur Tengah perang nggak selesai-selesai? Karena tidak ada budaya kumpul-kumpul. Ini artinya persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Nahdlatul Ulama punya karya nyata dengan budaya kumpul-kumpul. Coba bayangkan Pak Bupati, kalau kumpul-kumpul yang banyak tadi seperti juga kayak gini, ada hall, ada akhir sana, dibiayai oleh APBD, butuh berapa itu? Ayo, dibiayai oleh APBN, butuh berapa? Betul? Betul? Inilah man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Inilah sunnah hasanah. Inilah kebaikan yang ditanamkan oleh para kiai-kiai terdahulu. Kiai-kiai terdahulu bikin pondok pesantren dari sebelum ada Indonesia ini. Kalau dikumpulin pesantren di Indonesia di bawah Nahdlatul Ulama hari ini ada 26.664
Ini kehitung apa dulu ya? Saya yakin sudah kehitung. 26.664 ajarannya sama, kitabnya sama, Islam ajarannya sama, mempunyai guru, yang guru itu nyambung, belajar Fathul Qorib dengan guru A belajar dengan guru B belajar dengan guru C, sampai pengarang Fathul Qorib, sampai para sahabat, sampai Rasulullah. Itu ada silsilahnya semua. Alhamdulillah saya dapat silsilahnya semua kitab yang saya pelajari. Ini kehebatannya para kiai jaga ajaran agama. Kok sekarang ada penceramah hadisnya dapat dari kalender, jadi rawahu kalender. Galaknya melebihi kita, galaknya. Kiai mendirikan pondok pesantren sampai sekarang eksis. Nah, setelah sudah punya pondok pesantren, pada banyak santrinya mendirikan organisasi. Memang berdirinya tahun 26 berdirinya. Tapi dari sebelum berdiri itu niatnya ingin mendirikan Republik Indonesia. Jadi negara Indonesia yang sekarang kita duduki termasuk negara yang didirikan oleh kiai-kiai Nahdlatul. Maka kalau nyumbang Pak Bupati, mana yang mewakili? Nyumbang kok nyumbang kiai untuk pondok, ini gak bakalan untuk dimakan sendiri oleh keluarganya, gak bakalan, enggak. Pasti akan diserahkan lagi untuk orang lain, untuk orang banyak, untuk para santri, untuk kepentingan bangsa. Itu pasti. Di DPR, di angkat tangan, DPR angkat tangan. Nah itu satu, mana lagi? Bikin anggarannya diketuk. Ini pendiri republik ini para kiai. Coba. Kalau tidak ada kiai-kiai, apa kira-kira perangnya zaman dulu? Kita ngalami perang antar kelompok kita sendiri. Ada DI, ada TI, ada PII, Kartu Zakat dan seterusnya. Sebelah kiri ada PKI, ada apa lagi? Hah? Ya, itulah kira-kira. Itu saya ceritakan kepada orang Afghanistan. Nih loh, kita juga pengalaman berantem sendiri. Tapi alhamdulillah kiai-kiai bisa mengumpulkan mereka sampai pada bulan puasa. Presiden Soekarno tanya ke Kiai Wahab Hasbullah, ini kita biar bisa kumpul karena tensi politik tinggi sekali. Kita bikin apa ya? Silaturahim atau apa ya? Itu setelah hari raya. Ntar saya cari dulu istilahnya apa. Nah, karena politik ketika itu panas, rasanya kayak mau perang, dicarilah bahasa yang halal-halalan, disebutlah halal bihalal. Kumpul lagi gak halal bihalal? Sedelepatnya ngapunten, kumpat keceplusaten, sedelepatnya ngapunten. Mohon maaf lahir batin, taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal. Yang ada cuma di Nusantara, di Indonesia. Lah kok disebut ajaran Islam di Nusantara saja nggak boleh? Heo, nggih. Islamnya tetap Islam nggak? Ajarannya tetap Islam nggak? Tapi di mana yang ada ajaran Islam model semacam ini?
di ya biar gampang nyebutnya Islam Nusantara gitu aja kok bingung. Suruh belajar lah kesini tuh, anak santri juga paham, betul. Inilah sesungguhnya warisan-warisan yang ditinggalkan oleh para kiai-kiai terdahulu, termasuk warisan pondok pesantren ditinggalkan oleh para kiai-kiai. Termasuk Allah yarhamu Romo Kiai Haji Abdul Ghafir, Romo Kiai Haji Abdul Ghafur meninggalkan pondok pesantren. Pertanyaannya, kenapa kalau kiai-kiai meninggal kok dihauli, diperingati 40 hari, diperingati 100 hari? Kenapa? Rasulullah saja diperingatinya maulidnya. Kok kiai-kiai haulnya? Iya, karena Rasulullah belum lahir saja sudah disampaikan berita-beritanya oleh Allah melalui kitab-kitab yang terdahulu. Nah, kalau kiai kita orang biasa seperti bapak-bapak semua dihauli karena untuk mengingat nikmat-nikmat yang ia telah dapatkan. Fa'amma bini'mati rabbika fahadis, untuk bisa dicerita-ceritakan agar semua orang yang mendengarkan cerita baiknya minimal mau nyumbang. Wes jelas aja, jelas. Ini kalau untuk kiai enggak, untuk kiai enggak, untuk anak bapak lagi. Kenapa kiai dihauli? Karena beliau berdua ini, Abdul Ghafir dengan Abdul Ghafur ini, mempunyai karya cipta yang jelas. Nih, kelihatan kan? Kelihatan boten? Merasa manfaat boten? Merasa ada manfaatnya dengan pesantren ini enggak? Inilah jihadnya beliau, inilah amal solehnya beliau. Karena yang Allah pun menyampaikan wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaibi wa syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ikmalu. Kerja rawahu Jokowi. Saya pikir dulu waktu Jokowi bilang kerja itu bukan dari Al-Quran. Tak pikir ini moto kok kerja. Ternyata benar. Orang yang hidup harus punya angan-angan dan keinginan, mempunyai legasi, tinggalan karya cipta yang dilihat satu oleh Allah, nomor dua oleh Rasulullah, nomor tiga wal mu'minun. Ikmalu, berkarya. Fasayarallahu amalakum, Allah akan melihatnya. Wa rasuluh, dan rasulnya. Wal mu'minun, dan orang-orang mukmin melihat apa yang telah dilakukan oleh Allah yarhamu al-maghfurlah Romo Kiai Haji Abdul Ghafur dan Abdul Ghafir, kakak beradik. Ini karyanya nyata. Nah, karena beliau orang NU nih, kalau orang NU, Bapak boleh berorganisasi, organisasi kan banyak, apalagi organisasi pendatang baru. Nah, sekarang banyak ini organisasi pendatang baru. Hanya organisasi NU inilah
yang ngurusi dari anak bapak lahir ceprot sampai mati. Sudah mati saja masih diurusin oleh kiainya, oleh orang NU. Jadi ngurusi hidup sampai ngurusi mati itu kalau ngikut orang NU. Ngurusi orang hidup, dibikinkan sekolahan biar pada belajar ilmu-ilmunya Allah. Belajar ilmunya Allah itu untuk kepentingan dan kebutuhannya makhluknya Allah yang namanya manusia. Manusia ingin makan beras, berasnya nggak cukup. Karena kalau zaman dulu padi itu panennya 120 hari. Sekarang di sini ditanam berapa hari panennya? Berapa hari? 90 hari. Zaman dulu ayam 1 tahun 2 tahun bisa dipotong, betul? Sekarang sudah berapa hari dipotong? 40 hari. Sapi zaman dulu bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun baru dipotong. Sekarang sapi potong berapa hari, berapa tahun? 2 tahun sudah dipotong. Itu artinya apa? Ketika mempelajari, membuat varietas baru untuk kepentingannya makhluknya Allah, itu adalah ilmunya Allah. Makhluknya Allah butuh listrik, pesantren menyediakan sekolahan mempelajari listrik, mempelajari fisika, mempelajari kimia, mempelajari ekonomi, mempelajari biologi, ngapalin Al-Quran, ngapalin Jurmiyah, ngapalin Imreti, ngapalin Alfiyah. Itu semua adalah ilmunya Allah. Nah ini kiai-kiai menyediakan itu semua. Setiap pondok ngajarkan ilmunya Allah semua untuk kebutuhan hidupnya dan matinya. Maka bapak-bapak para wali santri, berbanggalah punya anak disekolahkan, dipesantrenkan di pesantren. Dapat ilmu agamanya, dapat ilmu hidupnya. Lalu ilmu agama saja sesungguhnya di situ sudah ada ilmu hidup. Suatu hari Amerika krisis mortgage. Mortgage itu apa? Apem apa? Krisis mortgage itu ya mortgage. Jadi mortgage itu kredit properti. Misalnya mereka melakukan begini, tanah belum ada apa-apanya digambar, diworo-woro, nanti di sini ada kantor ini, nanti di sini akan dibangun ini, nanti di sini akan dibangun ini. Tadinya tanah itu harganya 10.000. Ketika masuk di tangannya developer, diworo-woro, ini nanti ada ini, naik menjadi 20.000. Setelah naik, ngutang bank, harganya 20.000. Tahun besok dikalkulasi lagi, sudah naik 50.000. Tahun besok 100.000. Naik. Yang sudah punya utangnya dijual ke orang, digadekan utangnya, bilang ini tanah ini sudah 200.000. Naik sampai nggak bisa bayar, sampai yang ambil kredit nggak bisa bayar. Itu namanya krisis mortgage.
saya diundang, saya juga jadi pembicara di World Economic Forum. Saya diundang untuk bicara ini cuma bawa kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib ini anak-anak ini udah pada ngaji semua di sini. Dikirain Fathul Qorib itu amplopnya rupiah, euro itu. Dolar itu. Ini. Jadi kalau jadi santri mempunyai ilmu yang mereka tidak punya, tapi santri punya. Santri punya ilmu seperti yang mereka tidak di pesantren punya, tapi mereka tidak punya ilmu seperti santri punya. Ini kelebihannya. Maka berbahagialah para wali santri. Memang ketika mondok nih, santri mana? Santri. Dulu saya zaman suruh ngapalin tasrifan, turobaya tributor, madroban, fawadori, bunwadaka madrobun, idrib latatrib, madrobun, midrobun. Gue ngopo itu turoba. Gak ngeh itu saya. Saya suruh ngapalin ola aslu, ola alawas nifala, kulibatil wawu anifan ditaharubi amfitahima qobla, fasoro ola. Makhluk apa lagi? Suruh ngapalin lagi al-kalamu walaful murokabul mufidu bilmani waksamu salah satu ismun wafilun suma harfun ja'a di makna. Hafal di mulut tapi nggak ngerti waktu itu saya. Alfiah suruh ngapalin lagi wala Muhammadul wa Mumaniki sampai terakhir. Teman saya malah ada yang ngapalinya dari bawah ke atas, dari bab itu kok. Wadululin wakilalin wala babi wala kasus asin wala kasus abi itu Alfiah bab itu terakhir. Ngapalin gini apa enggak di sini? Dulu saya nggak pernah paham apa ini, untuk apa ini. Tapi ketika kita belajar terus baca, oh ini maksudnya untuk bisa baca kitab. Ketika bisa baca kitab Arab yang gundul itu, maka ilmu kita, pandangan kita akan luas. Tidak dibodoh-bodohin oleh orang yang mendoktrin begini. Pilih mana? Hukum Al-Quran atau hukum Pancasila? Iya kan? Pilih mana? Al-Quran atau hukum buatan manusia? Nah kalau dari pesantren bisa jawab begini bahwa Pancasila tidak bisa dibanding-bandingkan dengan Al-Quran apple to apple, karena Pancasila adalah bagian daripada Al-Quran. Ya gak apple to apple. Kalau suruh milih misalnya, kamu mau milih apel apa milih mangga, itu masih sepadan itu. Apel apa mangga, dolar apa euro, nasi goreng apa gado-gado, ya lumayan itu masih satu. Nah, kok suruh milihnya begini? Kamu pilih mana? Pecel apa sambal kacangnya? Kan sama ini pertanyaannya. Betul? Kamu pilih mana? Bakso yang memplono-plono, indil-indilnya itu, apa bihunnya? Gimana itu? Lah ini diracuni oleh semacam ini oleh orang-orang yang paham baru. Ini nggak tahu di sini ini ada apa enggak. Pilih Al-Quran atau Pancasila? Loh, Pancasila bagian daripada bakso itu ya bagian daripada baksonya itu.
Ya, bumbu kacangnya bagian daripada gado-gado, begitu. Ketuhanan yang Maha Esa, Qurannya Qul huwallahu, kayak gitu. Persatuan Indonesia, Qurannya wala tafarraqu. Lah kok disuruh milih, pilih mana? Quran apa Pancasila? Yang gak apple to apple. Ingat ini, harus cerdas nih jadi orang NU. Nah, begitu pula santri nih, waktu sekolah ya dulu nggak tahu, nggak ingat surah apa. Ikutin aja. Mungkin bapaknya juga akan tanya, ibu nanti kalau sudah hafal itu bisa kerja apa nak? Saya yakin ada yang tanya gitu. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat, di dalam hafalannya para santri, apalagi santri-santri yang menghafalkan Al-Quran, insya Allah rezekinya dijamin oleh Allah. Saya kasih beasiswa laki 3, perempuan 3 yang hafid dan hafidah untuk kuliah di Jakarta di pesantren saya. Coba anak-anak itu hafal Quran, bapaknya didoai, hidup di dunia enak, di akhirat enak. Hanya orang NU, kiai-kiai NU yang ngurusi dunyone lan ngurusi akhirat. Lah itu kalau organisasi baru kayak mana? Kalau organisasi baru kok jangan pada pencut organisasi baru, belum jelas. NU pendiri Republik Indonesia, NU mendirikan pondok-pondok pesantren, NU sebagai pengawal dan penjaga negara kesatuan Republik. Nah, cukup ya? Cukup apa masih? Saya kasih diskon dikit lagi. Kembali ke Al-Mahfullah Romo Kiai Haji Abdul Ghafir. Orang hidup ini yang penting tadi karya cipta, amal soleh, kreativitas. Kiai pasti memikirkan orang banyak, nggak peduli dirinya yang banyak. Karena kiai pegangan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Anak bapak yang pesantren di sini diajari begitu. Menurut ilmu modern ada buku namanya From Good to Great, Minal Jayyid Ilal Azim, From Good to Great, dari baik menjadi hebat. Apa rumusnya? Kalau Anda sudah jadi orang yang baik tapi biar jadi orang hebat, apa rumusnya? Rumusnya diajarkan oleh kiai, dididik satu persatu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Habiskanlah waktu ini, habiskanlah tenaga ini, habiskanlah pikiran ini untuk orang banyak. Walaupun kita nggak mikir dan nggak mengharapkan agar dia memikirkan kita, dijamin oleh Allah orang yang banyak itu akan memikirkan kita yang satu. Untuk mana? Ayo, untuk sini. Kalau kita mau gelem ngurusi orang banyak, kitanya satu ini, ngurusi orang banyak, nanti gak usah diminta pun
Apalagi jelas tadi NU pendiri republik. Nah, sampai jadi bukti karena ada republik ini. Sampai jadi wali kota karena ada republik ini. Sampai jadi polisi karena ada republik ini. Kan sampai jadi tentara karena ada republik ini. Sampai jadi dokter, jadi ANS, jadi pegawai karena ada republik ini. Kalau kita memikirkan orang banyak, gak usah ditunggu, dicari, diminta. Yakinlah orang banyak itu akan memikirkan kita yang satu. Understand? Bukan langsungnya. Ini. Itulah yang dilakukan oleh beliau berdua, Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Abdul Ghafur Abdul Ghaffir. Mendirikan semacam ini ya untuk bapak-bapak ini, untuk orang sini, untuk orang banyak, agar bisa sekolah, agar bisa belajar agama, agar bisa jihad yang benar. Nah, ini karena banyak orang mengartikan kata jihad cuma satu arti. Al-Quran mempunyai puluhan surat jihad. Surat jihad itu disarikan menjadi 3 makna. Yang pertama jihad bil qauli, yaitu jihad dengan kata-kata, hujah, diplomasi, dialog, diskusi, mempertahankan agama, ngaji, diskusi, dialog, hujah-hujah, itu namanya jihad bil qauli. Yang nomor 2 jihad bi a'malis shalih, bi amalis shalihah, dengan amal-amal yang soleh, mendirikan pesantren, ngurusi anak yatim, ngurusi orang banyak, jadi pengurus NU, ngurusi orang banyak, itu jihad bi a'malis shalihah. Itu makna yang nomor 2. Makna jihad yang ketiga bil quwwati, bawa pedang, bawa parang, bawa bedil, bawa bom. Tapi ada waktunya. Kapan waktunya? Ketika negara kita diserang oleh orang kafir, seperti penjajahan Belanda. Maka Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa jihad yang sekarang diperingati resolusi jihadnya itu menjadi Hari Santri. Jihad melawan penjajah itu jihad bil quwwati, ketika kita belum damai. Nah, ketika kita sudah damai, jihad kita bil qauli wa bi a'malis shalihah. Ini penting. Ingat, kalau ada anak yang sudah mulai diem saja di rumah, ini di Jakarta rata-rata yang pada bawa bom ngaku jihad, tapi ngebom orang lain. Sama-sama orang Islam lagi yang dibom, yang mati juga orang Islam juga. Itu katanya sudah dakhalal jannah, ditunggu-tunggu oleh bidadari. Kenapa orang NU kok pada nggak mau melakukan itu? Karena tahu diajari dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan al jihadu huwa fardu kifayatin kulla amin walau kana maraka qiyamin bi hujjatin diniyatin wa ulumin syar'iyatin wa daf'i dororin maksumin. Ini diajarkan nggak kitab Fathul Mu'in di sana, di sini kelas biro. Terus ini penting. Awas, hari ini orang doktrin jihad yang menyimpang tadi, yang bunuh diri, itu tidak melalui face to face, datang jasad ketemu jasad, tapi pakai handphone ke handphone.
Anak itu kelihatannya kayak tawadu, cium tangan bolak-balik, kubelnya sampai nempel. Tapi tahu-tahu begitu. Nah ini kalau ada anak yang sudah agak berbeda perilakunya harus ditanya. Karena sekarang tidak melalui belajar hanya dengan guru yang sifatnya terbatas saja, tapi belajar dan membaca didoktrin melalui medsos. Hati-hati, ditanya. Nah, menurut saya yang paling aman ikut sekolah mondok di pesantren yang jelas-jelas Nahdlatul Ulama. Nah, pesantren pendatang baru itu juga mengkhawatirkan. Ada, ya ada lah itu yang digerbeki. Nggak tahu di Gorontalo ada apa belum. Ini saya sampaikan karena apa? Urusan bernegara, urusan berpemerintahan itu di NU konsepnya sudah jelas. Mereka masih mencoba-coba membuat konsep baru sendiri. Padahal ini sudah dari zaman dulu konsepnya. Ulama-ulama di Mesir ijtihad, ketemu model negara pemerintah Mesir. Ulama di Malaysia ijtihad, ketemu model negara Malaysia. Ulama di Afrika, di Maroko ijtihad, ketemu model negara Maroko. Saudi ijtihad, ketemu model negara Saudi. Beda-beda modelnya. Ulama-ulama di Nusantara, di Indonesia ijtihad, Hadratul Syekh ijtihad, Kiai Wahab Hasbullah ijtihad, kumpul kiai-kiai memimpikan tahun 36 muktamar yang ke-11 di Banjarmasin. Itu sudah mendiskusikan berijtihad tentang memimpikan nanti akan mendirikan negara model apa. Ketemulah model negara yang semacam ini berdasarkan Pancasila yang di dalamnya adalah bisa menyatukan al-jam'u bainat tabat wa taqabbur. Ai al-jam'u bainat tabat wa nidham. Kiai-kiai punya konsep menyatukan antara hukum Allah yang sabat, yang tetap, yang tidak kurang dan tidak tambah. Hukum Allah yang segitu-gitunya, Al-Quran segitu-gitunya, tidak kurang, tidak tambah. Yang hari ini dihafalkan oleh santri-santri. Saya tadi diceritain ada 300-an santri yang ngapalin Al-Quran ini. Ini yang akan membawa berkah bapak-bapak, ibu-ibu, dan khususnya warga Gorontalo. Karena pondok pesantren ini ada program tahfidz, termasuk di pesantren saya juga demikian. Walaupun mahasiswa banyak yang ikut ngapalin Al-Quran. Kiai Mujib ini saudara saya, kemudian besanan dengan Kiai Ghafur. Jadi ya saya ketika didatengin Kiai Ghafur itu saya sudah sanggup, maka saya datang ini sekarang. Kiai ijtihad menyatukan hukum-hukum Allah, al-jam'u bainat tabat wa tatawwur, al-jam'u bainat tabat wa nidham. Hukum-hukum Allah yang tetap segitu-gitunya disatukan menjadi nidham, aturan-aturan. Itulah yang disebut konuniyah atau undang-undang. Paham ya? Paham? Disebut undang-undang. Adalah takni an-nidham, wala adalah takni al-fawdo. Negara itu adalah aturan-aturan.
Tidak ada aturan, tidak ada negara, kocar kacir. Ini saya ambil dari kitab Fiqhud Daulah. Saya ngaji setiap jam 6 pagi streaming. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa ngikut ngaji di sini, ngaji dengan saya streaming. Kitab ini sudah selesai, tapi bisa dibuka di Google. Satu kitab yang menjelaskan ini. Jadi kita itu berbangsa, bernegara ini oleh kiai-kiai sudah dibikinin. Jangan bingung, jangan nyari-nyari yang baru. Belum tentu itu pas dan cocok dengan orang sini. Makanannya sudah beda, betul. Pakaiannya sudah beda, betul. Jadi jangan pada bingung. Contohnya begini. Ajaran agamanya adalah firu minal asad kama tafiru minal majdumi kama tafiru minal asad. Itu ajaran agamanya. Konunianya, peraturannya dibikin lockdown oleh bupati, dibikin lagi peraturan tidak boleh mudik oleh Pak Presiden. Itu karena hifdzun nafas. Itu namanya al-jam'u bainat tabat wa tatawwur wa nidham. Disatukan aturannya Allah dengan aturannya manusia. Lah kok suruh milih? Pilih undang-undangnya Allah apa pilih undang-undangnya manusia? Ini aturan lockdown itu juga aturannya Allah. Paham? Ini banyak provokasi. Ini saya rasa jarang ini orang menyampaikan begini. Ya, Pak Tentara. Ya, betul. Kenapa saya anggap penting? Kiai-kiai zaman dulu termasuk Kiai Ghafur ngajarin ini kayak gini. Diajarkan, maka orang NU beres wis. Betul, mau model negara kayak di Maroko boleh, kayak di Malaysia boleh, kayak di Brunei boleh. Itu sebagai pilihan. Seperti halalnya kita bolehnya, yang satu senangnya ubi, yang satu senangnya ya apa? Pisang. Sama saja bolehnya. Yang satu makan nasi, yang satu makan gandum. Ya cocoknya. Lah di Indonesia cocoknya inilah yang disebut oleh para kiai namanya negara al-muahadah al-watoniyah. Di NU nih. Negara konsensus. Konsensus melalui apa? Musyawarah. Musyawarah perintah Allah atau bukan? Perintah Allah wasyawirhum fil amri. Jadi apa saja dimusyawarahkan perintah Allah. Inilah amal solehnya Allah yarhamuh al-mafulah Romo Kiai Haji Abdul Ghafur yang nyata fasayarallah amalakum wa rasuluh wal mu'minun. Allah bisa melihatnya, Rasulullah melihatnya, orang-orang mukmin lihat. Jenengan percaya enggak sih? Lihat enggak? Lihat kan? Percaya enggak? Ya udah, besok kirim semua anaknya ke sini, tapi bayar. Ya kalau nggak bayar, kiainya suruh bayarin kabeh, sudah dikasih ilmunya, dikasih ininya. Ya itu nanti yang punya pahala banyak cuma kiai. Maka ketika kita hidup, berusahalah kita mempunyai tinggalan. Tinggalan ini disebut warisan. Apa? Warisan. Kiai-kiai bikin pondok meninggalkan warisan pondok. Kiai-kiai bikin NU mempunyai tinggalan namanya warisan, namanya NU. NU bikin mendirikan negara namanya Indonesia. Indonesia warisan. Nah, untuk ngurusi warisan kayak gini, kata Allah,
Itu ada 3 model orang. Jadi orang ngurusi warisan nih Gus Anek nih, ada 3 model. Al-Quran menyampaikan begini, Tsumma awrasnal kitaba alladzina astofaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Ngurusi warisan itu tadi, entah warisan negara, warisan organisasi, warisan pondok, warisan sekolahan, warisan PT, warisan apa saja, itu ada 3 model. Model yang pertama adalah zalimul li nafsi, zalim terhadap dirinya sendiri. Itu kalau di NU gambarannya kayak gini. Ketika belum jadi pengurus NU, muter keliling, Pak Kiai cium tangan bolak-balik, bawa rokok, kalau karena kiainya ngerokok, bawa rokok, bawa gula, bawa kopi. Ini tumben kata Kiai, di hatinya nggak ngomong, ini nggak biasa-biasanya kesini bawa rokok, bawa kopi, ini apa? Kita dengerin aja, tungguin. Terus sambil cengak-cengek, Pak Yai, lalu saya dimasukkan jadi pengurus NU. Nah, gitu kira-kira. Loh, pilihan aja belum, ya nanti kalau pilihan. Bener lah, dia keliling gitu, pokoknya ingin masuk NU. Bener dimasukin NU. Setelah masuk, bikin kartu nama, peleng hilang, nggak pernah datang. Ada nggak model begini di sini? Pokoknya setelah sudah jadi pengurus Ansor, peleng hilang gitu. Boro-boro ngurusi. Itu namanya zalimun li nafsi, zalim terhadap dirinya sendiri. Nggak ngerti kalau warisan ini harus tetap hidup. Lah kok malah dia yang cari hidup. Baru saja juga begitu. Maka saya bilangin kepada Gus Anek tadi, karena pengalaman keluarga-keluarga saya, pesantren saya, pokoknya kalau ada masalah apa antara kakak beradik, atau dengan guru, atau dengan pengurus, atau dengan pemerintah, atau dengan bupati, atau dengan Pak Camat, atau dengan Pak Lurah, rumusnya cuma satu, yaitu kumpul. Ada masalah apa? Kumpul. Ada masalah apa? Kumpul. Udah gitu aja. Kumpul. Budaya kumpul ini, insya Allah problem apapun akan bisa teratasi. Masalah apapun akan bisa ada cari jalan keluarnya. Jangan sungkan untuk kumpul. Ada masalah saja. Apa? Baik itu masalah pesantren, masalah kakak, masalah adik, masalah guru, masalah ustadz, masalah manajemen, kumpul. Wes, itu aja kuncinya. Itu nomor 1. Nah, kalau masih di sini ada orang yang kayak gitu, kumpulin, jangan dilepas begitu aja, hilang kok. Apalagi, tapi kalau keliling, buka namanya, wakil ketua PCN. Gak datang ke ruangan saya, keluarin kartu nama. Terus saya tanya, PCN ini siapa ketuanya? Cuman dan bingung. Terus saya telepon PCN ini ada makhluk bawa kartu nama ini, bener apa enggak? Oh iya itu, tapi itu udah hilang itu setahun yang lalu. Zalimun li nafsi. Nomor 2, wa minhum muqtasid. Ya biasa-biasa, kadang datang, kadang nggak datang, kadang urunan, kadang nggak urunan, kadang ingat, kadang nggak ingat, kadang ngaplopin ke kiai, kadang tidak, datang, kadang pokoknya gitu. Ya masih lumayan daripada yang nomor 1. Nah, tapi yang paling top adalah wa minhum sabiqum bil khairat. Orang yang berlomba-lomba cari kebaikan.
Kiai yang ngasih ilmu berapa, Anda ngasih berapa. Harus begitu, berlomba-lomba. Kiainya mau bangun apa, Anda ngasih semen berapa. Berlomba-lomba, gak usah diminta. Kalau sudah menjadi sabiqum bil khairat, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, kulluhum yadkhulunal jannah. Semuanya, baik yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, masuk surga semuanya. Itu tadi yang jualan kartu nama masuk surga juga. Lo kenapa masuk surga? Wis aku tempo, sudah lumayan. Wis ngaku santri, sudah lumayan. Banyak orang santri tapi tidak pede dengan kesantriannya. NU tapi tidak pede dengan ke-NU-nya. Bangsar nggak pede ke bangsarannya. Ansor nggak pede terhadap angsornya. Apa ada? Ya ada itu. Yang zalimun li nafsi. Bedanya kelasnya. Kalau yang sabiqum bil khairat yadkhulunal jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Cring, nyampe. Jadi kalau mau masuk surga yang tanpa hisab, nggak perlu bawa bom. Udah ini aja udah. Awas anak-anak kita itu kena doktrin begitu itu karena di internet. Lah kalau mau masuk ya yadkhulunal jannah bighairi hisab, ini sabiqum bil khairat. Seperti Allah yarhamuh Kiai Abdul Ghafir, nyata karyanya. Anda melihat, kita melihat, Allah melihat, merasakan. Yang nomor 2, yadkhulul jannah birahmatillah. Yang muktasib masuk surga karena rahmate Gusti. Nah, ini loh yang paling dolim di nafsi kok masih masuk surga loh. Ini kok ngapain bawa bom, bawa granat? Ya tadi dolim-dolim di nafsi saja masih masuk surga gitu loh. Yang dolimul li nafsi yadkhulul jannah bi syafaati Rasulillah wa bi syafaati Nahdlatul Ulama. Jelas kan? Wes masih nyari-nyari yang gitu-gitu. Jam piro pun dipanggil, ya biar besok saya kesini lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat para wali santri, banggalah bahwa bapak-bapak punya anak disantrikan di sini. Banggalah Pak Bupati bahwa di apa yang kabupatennya? Oh, waduh. Itu ada pondok pesantren. Ini yakinlah pesantren pasti membangun bangsanya, membangun umatnya. Gak akan bakal bikin yang aneh-aneh. Wis, yakinlah. Maka kalau siapa saja yang nanam kebaikannya satu bata saja, ditulis oleh malaikat, pesantren ini sama dengan tiki. Ngertos boten tiki? Titipan kilat. Yang internasional bisa namanya DHL. Leras. Apalagi yang internasional bisa namanya apa lah? Nggak pernah kirim sih, jadi ya nggak ngerti artinya. Itu titipan kilat. Sampai mau nitipkan kilat ke Jakarta, datang, timbang, bayar, berapa jam, berapa hari, bisa ditanya, nyampe. Lah kalau Bapak ingin bawa nih harta benda Bapak ingin dibawa di akhirat, titipkan. Yang nanti ketemu di akhirat, yang model ketemunya bighairi hisab, birahmatillah, atau bisyafaati Rasulillah wa NU,
Tapi karena dulu walaupun ini yang model dolimul nafsi, pernah bawa semen sekali. Pernah bawa semen. Semennya nyampe di sana karena titipan kilatnya namanya Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Nyampe. Yang bisa dibawa itu yang dititipkan itu. Yang ditinggalin nggak ngerti itu segunung emas itu. Jadi rebutan berantem kakak beradik apa tidak nggak ngerti. Yang dibawa itu semen yang dibawa ke sini, yang dititipkan ke sini akan nyampe. Nah, barang siapa yang mau bersedekah, saya baca kitab namanya Mafatihur Rizki, kunci-kunci pintu rezeki. Kalau orang itu ingin rezekinya dimudahkan, dilalah gampang gitu. Mau jualan, mau bisnis apa, ngomong-ngomong sengomongnya jadi, sengomongnya jadi. Usaha apa, sengomong-ngomongnya jadi. Coba aja, coba aja. Titipan kilat yang bisa membuka rezeki yang gampang sekali. Wa min babi yustangzalu bihi ar-rizq shadaqah li talabil ilmi. Sedekah pada orang yang untuk ngurusi belajar ilmunya Allah, balasannya cash. Ayo keluarkan sekarang. Yang punya 1000 keluar 1000, yang punya 2000 2000. Ayo baca selawat, keluar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo keluar. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ayo berdoa. Allahumma berdoa orang gowo kelareng. Nah ini ada ini. Keluar nih. Alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Jadi dalam kitab Mafatihur Rizki, orang yang mau sodakoh untuk litolabil ilmi itu mimma yustanzalu bihi ar-rizqu, rezekinya dimudahkan insya Allah. Kalau nggak ketemu di bapaknya, di anak cucunya. Jangan lihat gede sedikit, nggak usah dilihat. Sebawahnya berapa? Besok ingat yang gede-gede tinggal datang ke sini. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya nggak bisa panjang lebar. Mudah-mudahan saya bisa kesini lagi, dan besok saya ada acara di Gorontalo Kota. Jadi saya mohon izin agar tidak terlalu kemalaman.
biar besok jam 9 sudah manggung lagi. Doain sehat, dan siapa saja yang mau ke Jakarta, rumah saya terbuka. Yang nggak punya hotel bisa di hotel saya, bisa ngaprah kayak gini tidur nggak bayar, ya kan? Kalau yang nggak punya hotel, yang punya anak mau dikuliahkan di Jakarta silahkan, ada Universitas Nahdlatul Ulama, ada pesantrennya juga sama, yang insya Allah itu juga dalam rangka untuk khairun nas anfa'uhum linnas, kita melakukan berupaya menjadi orang yang terbaik semampu kita. Cukup sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.